Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama, khususnya pengasuh pesantren Sidogiri Kiai Al-Hajj Fuad, segenap keluarga almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Kiai Al-Hajj Abdul Alim Ibn Abdul Jalil yang kami hormati, hadirin sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama humul atibba wal juhala humul marda. Ulama itu dokter. Orang-orang yang enggak ngerti itu adalah orang yang sakit. Tugasnya ulama adalah sama dengan tugasnya dokter, mu'alajatul marda, yaitu ngobati orang yang sakit. Karena itu sebagai tabib harus menjadi at-tabibul kamil, jangan at-tabibun naqis. At-tabibun naqis huwa alladhi la yuhsinul mu'alajah. Karena itu ulama itu tugasnya sama dengan dokter. Jadi dokter yang sempurna, jangan dokter yang teledor. Dokter yang tidak baik yaitu yang tidak bagus ngobati, yang tidak pandai ngobati. Akhirnya jadi malpraktek. Bukan menyembuhkan pasien, malah mencelakakan pasien. Begitulah al-alim. Kalau menjadi al-alimun nagis, bukan mencerdaskan manusia tapi menyesatkan manusia. Kalau Anda sakit, cari dokter yang pakar kan? Begitu juga kalau Anda tidak mengerti agama, cari alim al-kamil. Bagaimana at-tabibul kamil? At-tabibul kamil walladzi la yu'aliju kulla marid, walakinahu yu'aliju man yakbal al-ilaj. Dokter yang hebat itu bukan ngobati semua orang yang sakit, tapi orang yang mau diobati. Begitu juga orang jahil, kadang-kadang mereka nggak mau dinasihati. Kita jangan ambil pusing karena banyak orang yang sakit, orang-orang yang tidak mengerti memang punya tujuan untuk mengerti. Karena itu dibagi orang yang nggak mengerti itu ala arba'ati anwa, ada 4 macam. Hah? Sebagaimana orang yang sakit dibagi ada 4 macam. Ada orang yang nggak ngerti penyakitnya adalah al-hasad wal bughd. Penyakitnya adalah karena kedengkian, kebencian, dan iri hati. Kalau sudah demikian, nggak perlu digubris orang demikian. Komentarnya apapun biar. Nggak perlu didengarkan orang yang demikian ini. Kenapa? Kullama tujibuhu bi ahsanil jawab wa afsahihi izdad 'alaika bughdha wa hasada. Orang yang sudah penyakit hasud, penyakit benci, kamu jawab dengan cara ilmiah model apapun,
nggak akan menambahi sadar, tambah benci sama kamu dan tambah hasud sama kamu. Karena itu bagi manusia orang awam ini, kalau orang-orang yang model begitu, udahlah jangan gubris. Sampai sadar dengan sendirinya, dia beri kesadaran oleh Allah. Kullul adawati turja izalatuha illa adawat man adaka min an hasadi. Semua permusuhan itu bisa kok didamaikan. Bisa. Seberat apapun permusuhan, tanazu' bisa didamaikan. Kecuali permusuhan yang bersumber daripada hasud, nggak bisa didamaikan. Sulit, saudara. Orang yang hasud itu seperti orang yang nanam tanaman. Tanam tanaman. Tapi setelah ditanam, baru muncul buahnya, dibakar. Tidak ada hasilnya apa-apa. Ente mau ngajar, ente mau belajar, ente mau usaha, ente mau dakwah. Ketika ada penyakit bughut dan hasud, semuanya itu akan tidak bernilai di sisi Allah, terbakar itu semuanya. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasud itu akan membakar semua kebaikan kamu, sebagaimana api membakar kayu. Nasallallahu salamah minal hasad. Karena itu, kapan kamu mendapatkan orang yang bertanya atau komentar karena hasud, nggak usah digubris, biarkan dia berbicara dengan bahasanya dia. Isbir ala hasdil hasud fa inna sabraka gatiluh kannari ta'kulul hatab fa illam tajid ma ta'kuluh. Kalau ketemu orang yang hasud, sabar aja, senyum aja ente. Jangan kamu jadi kayunya, karena dia orang hasud itu berbara hatinya. Berbara hatinya. Kalau kamu jadi kayunya, semakin berbara. Biarkan aja. Semakin bara, kalau nggak ada kayunya mati sendiri daya. Qul mutu bighaidikum. Yang kedua, orang jahil ada yang karena sebab hamaqah, karena kebodohan. Akhirnya yahmilu kullu ma yasma'u min syekhi ala gusuri fahmi. Kalau orang yang bodoh, saudara, kamu terangkan, dia akan mentafsiri omongan gurunya menurut kefahamannya yang kurang, dan ini akan jadi fitnah. Karena itu kalau menyampaikan sesuatu kepada orang yang nggak ngerti, hati-hati orang yang alim. Hati-hati. Orang yang demikian ini kasih ilmu yang perlu aja. Jangan terlalu bicara yang tidak-tidak. Bicara hakikat, bicara langit, bicara repot nih, nggak bisa. Karena itu Nabi SAW menyatakan, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas biqadri uqulihim. Kami ini para nabi diperintah berbicara kepada manusia sesuai ukuran akal dan pemahaman mereka. Bahaya. Ma haddatha ahadun qauman lam tablughu uquluhum illa kanat fitnatan alaihim. Tidak ada seorang berbicara kepada satu kaum yang tidak dipahami oleh akalnya, kecuali bukan jadi hikmah, akan jadi fitnah di antara mereka. Repot kalau sudah demikian, saudara. Repot kalau sudah demikian.
karena itu, kalau Anda ketemu orang yang demikian, walau kana mustarsyidan, walaupun dia minta bimbingan, lihat dulu. Karena kalau sudah baladah, kalau sudah dia tadi itu nggak ngerti, maka dia akan memahami yang bertentangan dengan kebenaran nantinya. Yang berikutnya adalah orang yang jahil, yang dia tadi itu tidak merasa kebodohannya. Baru belajar 2 tahun, 3 tahun, hatam kitab ini, dia langsung sudah menganggap semua yang askal ala akabiril ulama. Dia menganggap semua yang muskil bagi dia, ulama-ulama yang lainnya ajazu an fahmi dalik. Wah, ini repot ini. Ini orang bodoh yang model demikian ini repot ini. Lebih yang seperti yang tadi itu. Kalau tadi itu masih ingin tanya, tapi kalau sekarang enggak, pasti ingin debat. Karena itu Nabi Isa menyatakan, Ana ma ajaztu an ihya'il mauta wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq, kata Nabi Isa. Aku tidak pernah merasa tidak mampu kalau membangkitkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Tapi aku benar-benar enggak mampu untuk memahamkan orang yang sok pinter nih. Ini bukan pinter nih, sok pinter. Rajulun la yadri annahu la yadri. Dia nggak paham kalau dirinya itu nggak ngerti apa-apa. Sehingga aulia dikritik kalau perlu. Ashab Rasulullah dikritik, kalau perlu anbiya dikritik. Waduh. Kufur jadinya kalau sudah sampai ke sana. 3 orang yang demikian ini jangan menjadi syughulnya alim. Karena itu nanti kalau buka medsos macam-macam gitu, capek ente nantinya. Fa'alid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghum ilm. Tinggalkan mereka semuanya. Orang yang enggak mau manut sama Allah, enggak mau perhatian dengan Al-Qur'an, tujuannya hanya hayatud dunia, immal mal, al-jah, ya harta, ya kedudukan, tinggalkan. Dia nggak akan ngerti ibadah yang benar, nggak akan ngerti. Dia nggak ngerti nilainya Nabi Muhammad, nggak akan ngerti nilainya aulia, nggak akan ngerti nilainya as-salihin. Percuma. Fokuskan kepada golongan yang keempat ini. Orang yang sakit ingin sembuh. Orang yang sakit, al-marid yarju syifa. Orang yang sakit ingin sembuh, fokuskan ini. Karena golongan yang keempat ini yang paling banyak, saudara. Sehingga banyak yang Anda selamatkan nantinya di antara umat ini. Enggak ngeladeni yang macam-macam itu, capek nantinya. Fokuskan kepada yang demikian ini. Ini yang dikatakan Nabi Isa, kun kat tabibil hadik yatrahud dawa fi mawdi'id da. Jadi kamu itu seperti dokter yang hebat. Dokter hebat nggak asal kasih obat, ditimbang dulu pasiennya, tanya umurnya berapa, ada alergi apa, itu harus tahu, baru dikasih obat yang persis. Dikasih semua obat, tambah alergi seluruh badannya. Dikasih semua obat kelebihan dosis, tambah jadi penyakit. Begitulah yang harus disampaikan oleh setiap alim yang sekiranya bisa ngobati penyakit-penyakit orang awam, sehingga yang maksiat akan berubah jadi taat, akan berubah menjadi tobat,
sehingga yang malas akan menjadi giat. Ini yang kita harapkan daripada ulama hadzal zaman, ulama yang ada di zaman sekarang ini. Rahimahullah, rahmatul abrar Ki Abdul Alim. Beliau enggak masuk urusan macam-macam kok. Walah ada di medsos, walah ada di acara macam-macam, ngajar. Dia fokus kepada yang keempat, manfaat. Jadinya kalau kita kan sok tampil, cari popularitas, ingin dikenal. Padahal kalau sudah demikian ini rusak kita, saudara, rusak. Karena itu mari kita kembali ke jalurnya orang-orang yang dulu yang sudah nampak manfaatnya. Jalurnya orang-orang salihin. Kalau kita keluar dari jalur mereka tambah repot nantinya ya ikhwani. Mudah-mudahan insyaallah semua murid-murid Ki Abdul Alim, semua putra-putra beliau insyaallah bisa mengikuti jejak beliau, akhlak beliau. Mudah-mudahan insyaallah yarzuqna wa iyyakum insyaallah uluman nafi'ah wa quluban wa'iyah wa adanan sami'ah wa yakun ulumana insyaallah hujjah lana la hujjah alaina wa syahidah lana la syahida alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.